Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai alat ucap aktif dan pasif serta macam-macam Sebelumnya, artikulasi. kami mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM sebagai dosen pengampu mata kuliah fonologi kelas 2025B. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri dengan saya Cahaya Natalia Manurung, rekan saya Nevira Azara, dan Suci Fitriani. Alat ucap aktif. Alat ucap aktif adalah alat ucap yang dapat bergerak secara langsung mendekat, menyentuh, dan menekan alat ucap pasif sehingga menghasilkan bagian yang termasuk alat ucap aktif yaitu yang pertama lidah. Lidah menghasilkan jenis bunyi huruf yaitu T, D, N, S, L, R, C, J, Y, K, G, dan Eng. Yang kedua yaitu bibir bawah. Bibir bawah bergerak bertemu dengan gigi atas sehingga menghasilkan huruf F dan V. Yang ketiga rahang bawah. Rahang bawah membuka dan menutup mulut sehingga menghasilkan huruf A, I, U, E, O. Yang keempat pita suara. Pita suara mengatur keberadaan suara huruf yang dihasilkan. Huruf yang dihasilkan yaitu B, D, G, dan Z. Alat ucap pasif. Alat ucap pasif adalah alat ucap yang tidak bergerak secara langsung, tetapi berfungsi sebagai tempat sentuhan bagi alat ucap aktif. Alat ucap pasif sendiri menjadi lokasi terjadinya artikulasi serta menentukan jenis bunyi yang dihasilkan. Bagian-bagian yang termasuk alat ucap pasif yaitu yang pertama, bibir atas. Bibir atas menjadi pasangan bibir bawah yang menghasilkan huruf P, B, dan M. Yang kedua yaitu gigi atas. Gigi atas bersentuhan dengan daun lidah yang menghasilkan huruf F dan V. Yang ketiga yaitu gusi atau alveolar, bagian keras di belakang gigi yang menghasilkan huruf T, D, N, S, L, dan R. Yang keempat langit-langit keras atau palantal, tempat pembentukan bunyi palantal yang menghasilkan huruf C, J, N, dan Y. Yang kelima yaitu langit-langit lunak atau velar, berada di belakang atap mulut yang menghasilkan huruf K, G, dan Eng. Yang keenam yaitu anak teka atau uvula, berada di ujung langit-langit dan membantu aliran udara ke rongga. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan artikulasi dengan artikulator. Artikulasi adalah proses pembentukan bunyi bahasa yang terjadi ketika alat ucap aktif bergerak mendekati atau menyentuh alat ucap pasif, sehingga menghasilkan bunyi tertentu. Dengan demikian, artikulasi merujuk pada peristiwa atau cara terjadinya bunyi, bukan pada alatnya. Sementara artikulator merupakan bagian-bagian alat ucap yang digunakan dalam proses pembentukan artikulasi, seperti lidah, bibir, gusi, gigi, langit-langit, dan pita suara. Artikulasi dan artikulator memiliki perbedaan yang mendasar, yakni artikulasi merupakan proses pembentukan bunyi, sedangkan artikulator menunjuk pada organ atau alat yang berperan dalam pembentukan bunyi tersebut. Dengan kata lain, artikulator adalah alat yang bekerja, sedangkan artikulasi adalah cara kerja alat tersebut dalam menghasilkan bunyi bahasa. Di sini saya akan membahas macam-macam artikulasi. Yang pertama ada bilabial, artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan atas sehingga menghasilkan bunyi B, P, M, dan W. Kedua ada labiodental, artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi F dan V. Ketiga ada apicodental, artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi atas sehingga menghasilkan bunyi P dan D. Yang keempat ada apicoalveolar, artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi D dan R. Yang kelima ada laminopalatal, artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras sehingga menghasilkan bunyi. Yang keenam, laminoalveolar, artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan ceruk gigi atas sehingga menghasilkan bunyi N. Ketujuh, dorsovelar, artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak sehingga menghasilkan bunyi K, G, dan Ny. Kedelapan, ada glotal, artikulasi yang ditentukan oleh celah pada pita suara sehingga menghasilkan bunyi hamzah
Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah pembentukan bunyi bahasa terjadi melalui artikulasi, yaitu kerjasama antara alat ucap aktif sebagai penggerak dan alat ucap pasif sebagai tempat sentuhan. Perbedaan titik dan cara artikulasi inilah yang menghasilkan beragam bunyi bahasa.